Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Riki Saputra dengan NIM C02457 dari Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan membawakan sebuah PPT yang berjudul Akuntansi Pajak atas Pendapatan dan Penghasilan. Belakangnya, kompleksitas keuangan adalah pesatnya perkembangan usaha meningkatkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan perpajakan. Setiap aktivitas ekonomi berpotensi menghasilkan kewajiban pajak. Untuk kesalahan klasifikasi ialah sering terjadi kebingungan antara pendapatan, penghasilan, dan penjualan padahal maknanya berbeda dalam akuntansi dan pajak. Setelah klasifikasi bersiko sanksi administrasi dan denda. Untuk rekonsiliasi fiskalnya, perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal menuntut rekonsiliasi yang akurat agar perhitungan pajak sesuai peraturan. Selanjutnya, definisi pendapatan, penjualan, dan penghasilan. Pendapatan atau accounting adalah harus masuk manfaat ekonomi dari aktivitas normal perusahaan yang meningkatkan ekuitas dan bukan berasal dari kontribusi pemilik. Sumbernya dari penjualan barang, jasa, dan aktivitas operasional lainnya dalam satu periode akuntansi. Penjualan bagian dari pendapatan yang khusus berkaitan dengan aktivitas menjual barang atau jasa kepada pelanggan. Bisa tunai atau kredit. Penjualan kredit menimbulkan piutang usaha dan untuk penghasilan ialah istilah pajak yang lebih luas atau setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak domestik atau luar negeri, termasuk bunga, dividen, dan selisih kurs yang bukan hanya pendapatan operasionalnya. Dan selanjutnya, klasifikasi PPh dalam bentuk dan mekanisme. PPh pasal 21, pajak atas penghasilan orang pribadi, yaitu gaji, upah, honorarium, dan tunjangan yang dipotong langsung oleh pemberi kerja sebelum pembayaran kepada karyawan untuk meningkatkan kepatuhan. PPh pasal 22 yaitu pungutan oleh bendahara pemerintah atau badan usaha atas perdagangan barang, termasuk impor dan penjualan barang tertentu. Berfungsi juga sebagai alat pengawasan transaksi berpotensi penerimaan besar. Untuk PPh pasal 23 berlaku pada penghasilan dari modal atau jasa, yaitu bunga, dividen, royalti dipotong oleh pihak pemberi penghasilan. PPh pasal 25 dan 29, PP pasal 25 yaitu angsuran bulanan oleh wajib pajak. Untuk PP pasal 29 yaitu kekurangan pembayaran pada akhir tahun pajak yang harus dilunasi. Dan untuk pajak final, pajak yang bersifat final atau tidak dapat dikreditkan biasanya diterapkan pada jenis penghasilan tertentu seperti UMKM atau sewa tanah dan bangunan. Dan selanjutnya, bentuk objek pajak dalam jenis penghasilan yang terkena PPh. Objek pajak mencakup semua tambahan di kemampuan ekonomis wajib pajak. Poin utama yang termasuk objek pajak, objek PPh. Yang pertama ada penghasilan dari pekerjaan, yaitu gaji, upah, tunjangan, bonus, honorarium, umumnya dikenakan PPh pasal 21. Yang kedua, penghasilan dari usaha atau kegiatan, yaitu laba usaha dari aktivitas dagang, jasa, atau industri berdasar pengenaan pajak dan badan. Dan untuk yang ketiga, dari penghasilan dari modal yaitu bunga, dividen, royalti, pajak yang dipotong saat pembayaran atas sesuai ketentuan. Yang keempat, keuntungan dari penjualan aset yaitu penjualan tanah atau bangunan yang menambah kemampuan ekonomis. Dan yang kelima, penghasilan lain yaitu berupa hadiah, penghargaan, keuntungan selisih kurs semua potensial menjadi objek pajak sesuai aturan. Hampir semua bentuk peningkatan kekayaan dianggap penghasilan dan berpotensi dikenakan PPh sesuai ketentuan. Selanjutnya, penghasilan yang bukan objek pajak atau pengecualian penting. Yang pertama, bantuan dan sumbangan yaitu eksklusif dari penghasilan ketika tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, atau kepemilikan antara pemberi dan penerima. Tujuannya untuk melindungi kegiatan sosial dari beban pajak. Selanjutnya ada warisan, dianggap perpindahan hak atas harta, bukan penambahan kemampuan ekonomis dari aktivitas ekonomi oleh karena itu bukan objek PPh. Selanjutnya hibah tertentu,
Hibah kepada keluarga saudara atau badan tertentu dapat dibebaskan dari objek pajak jika memenuhi syarat peraturan. Selanjutnya ada klaim asuransi atau kompensasi atas kerugian bukan merupakan penghasilan, sehingga umumnya bukan objek pajak. Dan yang terakhir ada setoran modal atau kontribusi pemilik ke modal perusahaan bukan penghasilan karena merupakan investasi, bukan penerimaan yang menambah kemampuan konsumsi. Dan selanjutnya ada pencatatan akuntansi pajak dalam prinsip dan alur. Pencatatan akuntansi pajak harus sistematis dan sesuai standar untuk mencerminkan posisi keuangan perusahaan serta kewajiban pajak. Mekanisme umum pencatatannya yang pertama ada pada penjualan, yaitu debit, debit kas atau piutang usaha, kredit penjualan. Jika PPN berlaku, catat utang PPN sebagai kewajiban negara. Yang kedua, pengakuan beban pajak, debit, beban pajak, kredit utang pajak pada saat perusahaan memperoleh penghasilan yang terutang. Dan yang ketiga, penghasilan pajak atau debit utang pajak, kredit kas, menyelesaikan kewajiban kepada negara. Dan selanjutnya ada rekonsiliasi fiskal, menjembatani laba akuntansi dan laba fiskal. Yang pertama ada identifikasi perbedaan, yaitu bandingkan item pengakuan pendapatan dan beban antara standar akuntansi dan aturan pajak untuk menemukan perbedaan temporer dan permanen. Dan yang kedua, penyesuaian fiskal, yaitu tambahkan atau kurangi item yang diatur berbeda oleh peraturan pajak atau beban yang tidak dapat dikurangkan insentif fiskal. Yang ketiga, hitung laba kena pajak. Dari laba akuntansi setelah penyesuaian fiskal, diperoleh laba kena pajak yang menjadi dasar perhitungan PPh. Dan yang kelima, pelaporan dan pembayaran. Lampirkan rekonsiliasi pada SPT tahunan dan lunasi kewajiban pajak sesuai perhitungan PPh terutang atau dicatat bila ada kekurangan, yaitu PPh pasal 29 atau kelebihan bayar. Selanjutnya ada praktik kepatuhan dan risiko kesalahan. Yang pertama ada kesalahan klasifikasi, yaitu kekeliruan membedakan pendapatan, penghasilan, dan penjualan dapat menyebabkan perhitungan pajak keliru dan potensi denda administratif. Yang kedua, ada pencatatan tidak lengkap, yaitu transaksi yang tidak tercatat atau tercatat salah berisiko terhadap ketidaksesuaian laporan keuangan dan SPT. Dan yang terakhir ada praktik kepatuhan atau implementasi prosedur pajak yang ketat pemotongan, penyetoran, dan pelaporan tepat waktu untuk mengurangi risiko sanksi dan meningkatkan kredibilitas perusahaan. Jadi kesimpulan pada PPT ini ialah berdasarkan pembahasan yang telah kita uraikan, dapat disimpulkan bahwa pendapatan, penghasilan, dan penjualan merupakan konsep yang saling berkaitan, tetapi memiliki perbedaan dalam akuntansi dan perpajakan. Penghasilan memiliki cakupan yang lebih luas karena mencakup seluruh tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak dan menjadi dasar dalam pengenaan pajak penghasilan. Sistem perpajakan memiliki berbagai klasifikasi pajak serta membedakan antara penghasilannya termasuk objek pajak dan bukan objek pajak. Oleh karena itu, pencatatan akuntansi pajak harus dilakukan secara tepat, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar laporan keuangan dapat disajikan secara akurat serta kewajiban perpajakan perusahaan dapat dipenuhi dengan baik. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.